Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Technopreneurship. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang marketing dan juga advertising. Apa itu bedanya, apa itu manfaatnya, dan juga tentunya saya akan memberikan beberapa contoh marketing dan juga advertising yang menurut saya mind-blowing. Jadi silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Nah, tentunya sebelum kita uh, membahas lebih jauh, kita akan pelajari dulu perbedaan antara kedua hal ini, marketing dan juga advertising. Marketing, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah pemasaran, sementara advertising itu adalah periklanan. Nah, marketing ini itu merupakan satu proses menyeluruh untuk mengenali kebutuhan pasar, mulai dari menciptakan produk, menetapkan harga, distribusi, dan juga promosi. Sementara itu, advertising ini adalah salah satu bagian dari marketing yang fokusnya itu ke arah promosi dan juga komunikasi produk ke publik. Oke, jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa advertising itu adalah bagian dari marketing dan marketing itu adalah proses menyeluruh mulai dari em, mencari target pasar, membuat produk, sampai nanti mempromosikannya. Oke, ini harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian, ya ini ya yang tadi saya jelaskan. Semua advertising adalah marketing, tetapi tidak semua marketing adalah advertising. Ini yang perlu kalian pahami. Nah, kita lihat dulu terkait yang marketing. Marketing itu tadi kan proses menyeluruh. Nah, proses menyeluruh itu terdiri dari apa aja? Jadi yang pertama itu riset pasar sebelum meluncurkan produk. Jadi riset pasar ini ya kita mencari tahu target pasarnya ini kita mau ke siapa, kira-kira potensi pasarnya itu siapa, dan juga berapa. Itu bisa diperhitungkan melalui riset pasar sebelum produknya itu diluncurkan. Tapi prototipenya mungkin itu sudah ada. Kemudian ada branding dan juga positioning. Ini yang berkaitan dengan citra yang perusahaan atau produk kalian buat, yang mana kalian itu ingin orang-orang tahu bahwa produk ini adalah produk yang seperti apa. Kemudian mengelola komunitas pengguna. Ini juga bagian dari marketing. Jadi untuk produk-produk tertentu itu kalau misalkan sudah punya target pasar yang tetap, itu pastinya harus ada yang mengelola. Karena jika tidak, tentunya mereka bisa pindah ke produk yang lainnya. Menentukan harga yang tepat, kemudian membuat konten di sosial media, melakukan kolaborasi strategis, dan juga advertising atau pengiklanan. Nah, jadi ya eh, menentukan harga yang tepat itu juga adalah bagian dari marketing. Ini maksudnya ketika kalian menentukan eh, promo, kemudian juga kapan waktunya menurunkan dan menaikkan harga itu perlu di-riset pasarnya. Kalau konten di sosial media juga ini ya tentunya berkaitan dengan branding ya. Biasanya konten itu untuk produk yang sudah top lah, itu tidak akan asal-asalan dalam memposting. Nah, jadi ada ada temanya, ada vibes-nya seperti apa, ada warnanya yang diaturnya seperti apa. Itu bagian yang terkait konten ini. Kolaborasi strategis ya ini kalian dalam misalkan kalian ingin memanggil influencer atau misalkan call atau key opinion leader atau misalnya tokoh ya siapapun ya yang ingin kalian kolaborasi agar agar bisa memasarkan produk kalian, itu tentunya ada strateginya juga dan itu bagian dari marketing. Dan advertising ini adalah tentang bagaimana kita mengiklankan sesuatu. Jadi iklan ini berkaitan dengan komunikasi dari pemilik produk ke publik. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini produk yang pertama, ini adalah Land Rover. Jadi dari apa ya, dari desainnya, kemudian dari warnanya, dari apa ini Land Rover ini menunjukkan brand yang minimalis.
tapi eh, tapi ya dapet gitu esensi, maksudnya itu apa. Jadi ini menunjukkan bahwa Land Rover itu memiliki tarikan yang lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Jadi di sini hanya ada tagline Morpool, brandnya Land Rover, dan juga eh, tipenya ya New 2007 Defender. Jadi sesimpel ini. Kemudian ada juga ini dari Jeep, yang mana kita sudah tahu lah ya bahwa Jeep ini memang diperuntukkan bagi mereka yang punya hobi untuk trail atau misalkan untuk berkendara di tempat ekstrim atau seperti apa. Jadi dia membuat iklan iklan yang menunjukkan bahwa Jeep ini bisa parkir dalam kondisi apapun. Ini contohnya. Kemudian eh, jenis-jenis iklan ada apa saja? Nah, ini yang pertama itu ada iklan tradisional. Iklan tradisional di sini yang sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada, tapi tidak sebanyak eh, 10 atau 15 tahun yang lalu. Dimana iklan tradisional ini ada di TV, radio, media cetak, yang semakin lama ini sudah semakin tergantikan ke dalam bentuk iklan digital. Nah, iklan iklan tradisional ini memang bisa dikatakan harganya sudah cukup tinggi ya, karena memang mereka kan punya punya jumlah penonton tersendiri, jumlah pendengar tersendiri, pembaca tersendiri, dan sudah berlangsung selama puluhan tahun sehingga harganya memang mahal. Akhirnya kalah oleh iklan digital, yang mana iklan digital ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jika iklan tradisional ini memang hanya perusahaan-perusahaan tertentu, tapi iklan digital itu perorangan, kita sudah bisa melakukan advertising melalui Google Ads, Instagram Ads, ya misal X, YouTube, itu bisa dengan mudah kita lakukan dari rumah bermodalkan gadget. Kemudian ada juga iklan yang mana berkaitan dengan kolaborasi ya. Tadi ada kolaborasi strategis. Nah, iklan ini menggunakan influencer, affiliate, call atau key opinion leader, dan tentunya dalam menentukan siapa influencer yang pantas mempromosikan produk kita, siapa yang cocok jadi affiliate atau siapa yang cocok menjadi call, itu juga ada strateginya. Nah, ini adalah jenis-jenis iklan yang sampai saat ini masih sering dijumpai. Kemudian target pasar. Target pasar itu apa? Ini adalah kelompok orang yang paling mungkin membeli produk atau menggunakan layanan Anda. Nah, jadi eh, ini juga ada strateginya. Ketika ketika kita menggunakan ini ya iklan yang tadi, ada TV, radio, media cetak, kemudian ada iklan digital. Nah, kalau yang iklan TV ini itu perusahaan atau pengiklan itu bisa memilih mau diiklankan di jam berapa, atau misalkan di hari apa, setelah tayangan apa, itu berkaitan dengan yang target pasar tadi. Misalnya ada orang yang ingin mengiklankan produk cemilan seperti permen, ciki-cikian, itu kan targetnya ya anak-anak ya biasanya. Nah, berarti itu cocoknya mungkin di hari Sabtu atau Minggu ketika banyak tayangan kartun atau misalnya acara anak yang lainnya seperti itu. Misalkan untuk em, mengiklankan parfum, wah, ini target pasarnya anak muda nih. Bisa nih melalui radio. Nah, radio yang cocok itu radio apa gitu. Bukan radio apa ya, maksudnya channel apa gitu. Nah, itu bisa ditentukan. Sama halnya dengan iklan digital. Nah, kalau iklan digital yang Google, misalkan Instagram Ads, itu kita bisa memilih segmentasi pasar yang lebih detail dibandingkan dengan yang iklan tradisional ya. Misalnya usia berapa target kita, apakah 13 sampai 20 atau misalkan 40 sampai 60 tergantung produknya apa. Kemudian juga bisa dicek juga nih mau di kota mana atau misalkan mau di jam berapa, itu bisa diatur di iklan digital.
Nah, jadi semua itu, semua pengaturan itu ya ujung-ujungnya adalah untuk menentukan target pasar. Kemudian bagaimana cara menentukan target pasar? Itu ada beberapa cara ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada kita atau brainstorming dengan tim. Yang pertama, siapa yang punya masalah yang bisa diselesaikan oleh produk Anda? Nah, misalkan kita menjual susu peninggi badan, ya berarti orang yang punya masalah dengan tinggi badannya ataupun orang-orang yang ingin tinggi. Misalkan ada orang bercita-cita jadi atlet atau apa. Berapa usia mereka? Apa pekerjaan atau kebiasaan mereka? Di mana mereka tinggal dan aktif di media sosial? Berapa daya beli mereka? Semua ini bisa kita brainstorm, bisa kita cari jawabannya agar target pasarnya itu sesuai. Kenapa? Agar iklan yang kita buat, iklan yang kita pasang itu tepat sasaran. Kemudian ini ya, tadi saya sempat mention segmentasi pasar. Nah, ini adalah proses membagi pasar yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih spesifik agar strategi marketing dan advertising bisa lebih tepat sasaran. Nah, misalkan target pasar itu kita target pasar mahasiswa, misalkan produk kita atau layanan kita. Nah, dibagi lagi segmentasi pasarnya. Mahasiswa itu mahasiswa jurusan apa? Atau mahasiswa fakultas mana, mahasiswa tingkat berapa, itu kita bisa segmentasi lagi mereka. Nah, beberapa hal yang bisa dijadikan ini ya sebagai eh, apa ya, sebagai inilah panduan, bukan panduan ya, pedoman atau bukan pedoman juga. Ya, yang bisa kita pikirkan dalam membuat segmentasi pasar. Di antaranya itu ada demografis, geografis, psikografis, behavioral. Kemudian yang demografis ini berkaitan dengan kependudukan, misalkan dia gendernya apa, usianya berapa. Nah, kalau geografis ini berkaitan dengan di mana mereka tinggal. Psikografis dan behavioral ini berkaitan dengan psikologi dan juga kebiasaan mereka dalam membeli sesuatu. Jadi kalau iklan digital ini kan kalau kadang-kadang kita buka website, main game, nonton, itu suka tiba-tiba ada iklan yang isinya itu survei ya. Isi survei ini kalian nanti bisa dapat bonus apa misalkan. Nah, semua survei-survei itu adalah bagian dari marketing juga sebetulnya untuk menentukan segmentasi pasar. Yang behavioral ini misalnya orang ketahuan tuh di ini ya di e-commerce itu orang tuh suka belinya di hari apa, misalkan suka beli di tanggal tertentu kah, tanggal cantik, atau misalkan di jam berapa itu ada di behavioral. Kalau psikografis ini yang berkaitan dengan promo, ya yang pokoknya hari apa, memperingati apa. Itu bagian dari segmentasi pasar. Nah, ini adalah contoh dari iklan yang menurut saya powerful ya. Ini iklan dari Dettol. Ada satu wanita memegang. Ini sebetulnya ini ya, pegangan yang biasa ada di transportasi umum. Di sini bis ya. Nah, di sini tagline-nya cukup sederhana. Whose hand are you holding? Tangan siapa yang kamu pegang. Nah, jadi kan kalau kita naik transportasi umum itu jelas kita misalkan berdiri kita pegang ke pegangan, kita nggak tahu yang megang pegangan itu sebelum sebelum kita itu siapa. Apakah dia sakit atau tangannya bersih atau enggak. Nah, tapi di sini dia tampilkan produknya Dettol. Dettol Instant Hand Sanitizer membunuh 99,99 bakteri di tangan. Cukup simple. Ini juga why is dentistry important? Because even though he's missing an eyebrow, the first thing you notice is his smile. Jadi ini adalah iklan ya dokter gigi. Mengapa dokter gigi itu penting? Karena walaupun si orang ini alisnya cuma satu, cuma sepasang, enggak, cuma sebelah, tapi yang kita perhatikan itu adalah gigi ompongnya. Jadi ya ini menunjukkan betapa pentingnya dokter gigi. Oke, selanjutnya ini dari Chupa Chups, it's sugar free.
ditampilkan bahwa semut-semut ini bahkan semut pun tahu bahwa ini permennya nggak ada gulanya atau nggak manis, jadi mereka hindari. Ya, ini beberapa contoh iklan yang menurut saya kreatif ya, kreatif. Nah, kemudian bagian dari marketing, tadi kan ada branding, itu tidak lepas juga dari logo. Ya, logo itu udah jelas lah ya. Logo itu adalah satu gambar atau objek yang dijadikan sebagai tanda pengenal dari suatu produk atau ya baik itu produk fisik ataupun layanan atau apa ya. Nah, kemudian logo ini itu penting karena eh, dengan melihat logo itu kita bisa tahu juga karakter dari produk produk tersebut. Nah, yang pertama, nah ini sedikit bercerita saja bahwa ini adalah logo dari Apple saat pertama kali diluncurkan. Nah, kalian tahu kan sekarang eh, produk ini ya, gadget Apple, logonya ya siapa sih yang nggak tahu gitu ibaratnya. Nah, ternyata sebelum tampil seperti sekarang, Apple itu tampilannya seperti ini, menunjukkan bahwa Apel ini adalah sumber inspirasi dari Newton. Ya, kala itu menemukan gravitasi ya. Jadi sumber inspirasi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mereka mengganti warna dan juga logonya ya. Nah, yang pertama ini warnanya menunjukkan kalau tidak salah ya kalau maaf kalau saya salah, tapi dulu adalah sebagai komputer pertama yang menampilkan warna di layarnya, di monitor. Makanya gambarnya Apple warna-warni seperti itu. Tapi semakin ke sini, Apple ingin menunjukkan apa ya, agak ingin terlihat lebih elegan, lebih glamour juga. Sehingga logonya semakin lama semakin simple. Dan yang terakhir 2017 warnanya hanya warna silver. Oke, kemudian ini ada juga logo dari FedEx atau ekspedisi. Terlihat seperti logo biasa, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, dia itu antara huruf E dan X-nya, nah ada lambangnya, ada tanda panah yang menunjukkan bahwa dia itu ada perusahaan ekspedisi atau keep moving atau hal apapun lah ya yang ingin ditampilkan oleh pembuat logonya. Kemudian Amazon. Nah, Amazon ya e-commerce ini ya siapa sih yang nggak tahu? Ini juga sama. Ada maksudnya ya dari A ke Z ini ada panah yang menunjukkan bahwa Amazon ini bisa kita gunakan untuk mencari apa aja. Semua produk mulai dari huruf A sampai huruf Z itu ada. A to Z, Amazon. Nah, ini terkait logo, ketika kita berbicara logo dan branding, itu juga ada kaitannya ya. Jadi para desainer, kemudian para researcher atau peneliti itu sudah membagikan suatu panduan tentang emosi yang ditunjukkan oleh warna atau color emotion guide. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa contoh ya, warna kuning itu menunjukkan tentang optimisme, kemudian juga kehangatan, clarity. Contohnya apa? Nikon, National Geographic, IMDb, Best Buy, DHL, McDonald's. Kemudian yang friendly, confidence, yang agak warnanya lebih orange atau jingga. Nickelodeon, Fanta, Harley Davidson, Blogspot. Nah, ini beberapa contoh ya. Yang balance, calm, ini tadi ada Apple, Wikipedia. Nah, itu semua bisa dipelajari. Jadi ketika kita menentukan warna dari logo kita, itu harus bisa menjelaskannya. Mengapa warna ini? Mengapa bentuk ini? Jadi jangan hanya karena terlihat bagus saja. Tapi kita bisa mengkombinasikannya dengan menggunakan panduan warna ini. Oke, nah jadi advertising itu untuk apa? Nah, advertising ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama untuk membangun brand awareness, kedua menarik pelanggan pertama, menyampaikan keunikan produk, meningkatkan penjualan dan pengguna,
mendapatkan kepercayaan pasar. Nah, kenapa di sini tulis menarik pelanggan pertama? Karena ya kalau kita ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan yang selanjutnya, itu adalah fungsi dari marketing yang lainnya. Jadi advertising itu ya fokus ke pelanggan pertama. Ketika dia sudah tertarik, ya masuk ke strategi lainnya. Bagaimana kita memaintain, apakah dengan berkolaborasi strategis, apakah dengan membuat promosi, apakah membuat komunitas, dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga ada satu advertising dari Grammarly. Let's eat grandma. One comma makes all the difference. Jadi dia menunjukkan Grammarly ini. Jadi kurang satu tanda koma aja itu maknanya beda. Kalau misalkan di sini let's eat, terus misalkan ada koma di sini ya. Let's eat, grandma. Yuk makan, Nek. Gitu. Ayo makan, Nenek. Gitu. Tapi kalau misalkan let's eat grandma tanpa koma, let's eat grandma itu artinya ayo kita makan si nenek atau ayo kita makan nenek itu. Nah, jadi ya one comma makes all the difference. Nah, itu juga menurut saya ini sangat powerful. Oke, jadi itu dia penjelasan sedikit saja tentang marketing dan juga advertising. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa membedakannya. Dan juga tadi sudah ada contoh-contoh dari advertising yang mind-blowing. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk membuat contoh iklan yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga mind-blowing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.